يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ulas kembali poin-poin materi yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Masih seputar hadis innamal a'malu binniyat tentunya. Apa yang kita pelajari? Hukum melafalkan niat. Runut dari awal bagaimana sebelum itu? Ada? Bagaimana? Paham? Paham. Kata a'mal, amal. Di dalam hadis ini innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu bergantung dengan niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini bukan hanya perbuatan anggota tubuh yang lahir, yang lahiriah, tetapi mencakup 4 hal. Yang pertama apa? Amal al-jawarih. Ini jelas amal anggota tubuh. Tangan, kaki, mata, telinga. Yang kedua apa? Amal al-qalb. Amal atau perbuatan hati. Qalbu. Perbuatan hati. Seperti apa? Seperti ya bertawakal, bersabar, mencintai, takut, yakni mencintai Allah, takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bersabar. Ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati. Yang ketiga apa? Qaul al-lisan. Ucapan lisan. Ucapan lisan. Ya. Seperti berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dengan lisan, berceramah, berkhutbah. Apalagi yang keempat? Qaul al-qalb. Qaul qalb yakni ucapan hati. Apa itu ucapan hati? Nah, ucapan hati yaitu i'tiqadat, keyakinan. Keyakinan hati seolah hati itu berucap dan berikrar. Ya, hati itu seolah mengucapkan dan mengikrarkan. Jadi ucapan hati, keyakinan itu adalah ucapan hati. Maka yang dimaksud dengan amal di dalam hadis ini mencakup 4 hal itu semuanya. Bukan hanya satu macam saja, tapi 4 macam ini. Innamal a'malu binniyat. Ya, maka yang bergantung dengan niat itu semua macam ini. Apalagi yang kita pelajari? Berikutnya apa? Definisi niyah, begitu. Definisi niyah atau niat. Pengertian niat. Ya, begitu. Apa itu niat? Ya. Niat, ya. Yaitu qasdul qalbil jazim. Apa? Kehendak hati atau kehendak qalbu yang kuat, yang mantap. Itu niat. Niat adalah qasdul qalbil jazim, sehingga niat itu letaknya ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Itu pengertian niat kurang lebihnya.
baik secara bahasa Arab maupun di dalam syariat. Maka yang namanya niat itu letaknya adalah di dalam hati, bukan di lisan, bukan diucapkan. Ya. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Apa? Hukum melafalkan niat. Yani hukum melafalkan niat yang ada di dalam hati. Ya, setelah berniat di dalam hati, lalu dilafalkan dengan lisan. Apa hukum melafalkannya ini? Ya. Pendapat yang benar, ya, melafalkan niat, ya, setiap melakukan ibadah hukumnya apa? Hukumnya adalah haram dan bid'ah. Ya, walaupun mungkin ada sebagian ulama berpendapat berbeda, tetapi ini yang kita pandang dan jelas argumennya. Kita katakan tidak boleh dan haram karena Nabi SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak ada padanya tuntunan kami, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah. Dan para ulama menerangkan kaidah, ya, menyengaja melakukan amal yang tertolak, yang tidak sesuai dengan syariat, hukumnya adalah haram. Menyengaja melakukan sholat tanpa wudu, maka tidak hanya sholatnya batal, tetapi dia juga berdosa. Ya. Menyengaja sholat tanpa menghadap kiblat, sholatnya tidak hanya sholatnya tidak sah, tetapi dia juga berdosa. Menyengaja maksudnya. Demikian juga ini, menyengaja melafalkan niat padahal tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, maka itu tertolak, ya, dan hukumnya haram menyengaja melafalkan atau menyengaja melakukan sesuatu yang tidak ada bimbingannya, yang tidak sesuai, ya, dengan aturan Nabi SAW di dalam beragama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amal yang tidak ada padanya perintah kami, tuntunan kami, maka hukumnya tertolak. Dan itu juga hukumnya bid'ah, ya. Karena disebutkan dalam hadis, ya, bahwa setiap muhdatsah, perkara baru itu adalah bid'ah. Perkara yang baru di sini maksudnya perkara baru dalam urusan agama, bukan urusan duniawi seperti teknologi, ya, perkembangan zaman yang, ya, sifatnya duniawi. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah perkara baru di dalam agama, hal-hal baru yang tidak ada atau tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Itu perkara baru di dalam agama. Maka hukumnya adalah tertolak, dan itu disebut di dalam hadis sebagai bid'ah. Kita pelajari waktu itu beberapa alasan mengapa tidak disyariatkan, bahkan diharamkan melafalkan niat, ya, setiap mau beribadah. Ya, alasan yang pertama apa? Sebab yang pertama, tidak ada dalil, yakni tidak ada ayat yang memerintahkan wahai orang-orang yang beriman lafalkanlah niat. Kalau mau sholat, kalau mau puasa, kalau mau zakat dan seterusnya, enggak ada. Atau yang semakna dengan itu pun enggak ada. Demikian juga tidak ada dalil dari hadis yang sahih. Nabi SAW memerintahkan wahai kaum muslimin atau wahai para sahabat waktu itu, ya, lafalkanlah niat setiap kali mau beribadah. Enggak ada hadis yang memerintahkan. Demikian juga tidak dilakukan oleh Nabi SAW.
Ya, karena yang namanya hadis itu kan terkadang berupa perintah, ya, atau ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang berupa praktek perbuatan beliau. Dari segi ucapan atau perintah, beliau enggak pernah memerintahkan seperti itu, melafalkan niat setiap kali mau ibadah. Demikian juga dari segi praktek perbuatan, tidak pernah beliau praktekkan, beliau selalu melafalkan niat sebelum melakukan ibadah. Tidak pernah, bahkan sekalipun beliau melafalkan niat setiap mau ibadah. Tidak pernah. Kalau pernah, datangkan buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Datangkanlah, berikanlah bukti kalian. Mana buktinya kalau kalian benar? Ya. Buku-buku hadis banyak, kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Kemudian sebab atau alasan yang kedua, bagaimana tidak boleh melafalkan niat? Apa? Ya. Tidak ada seorang sahabat pun yang melafalkan niat setiap kali mau beribadah. Apalagi alasan yang ketiga? Apa? Nah, yang ketiga, ya jangankan secara ilmiah, dalil syariat, Al-Quran dan hadis, bahkan secara bahasa Arab pun sudah gak sesuai, sudah bertentangan. Sebab pengertian niat di dalam bahasa Arab itu adalah perbuatan hati, azmul qalb atau qasdul qalb. Ya, kehendak di dalam hati. Ya, amarnya jangan keladeni ya, amar. Qasdul qalb, kehendak hati. Jadi kehendaknya hati, yang melakukannya adalah hati, bukan lisan, bukan lidah. Sudah bertentangan dengan bahasa Arab. Orang Arab sejak zaman dahulu, sebelum zaman Islam, sebelum diutusan Nabi SAW, ya, sudah memahami bahwa niat itu ya perkara hati, bukan lisan. Ada lagi alasannya yang kita sebutkan? Nah, yakni melafalkan niat itu sia-sia, sebab Allah alimum bidzati sudur, mengetahui isi hati kita tanpa kita ucapkan, tanpa kita lafalkan. Allah sudah tahu niat kita itu mau sholat zuhur atau mau sholat asar. Allah sudah tahu sebelum kita melakukan sholat zuhur atau sholat asar, tanpa kita ucapkan niat kita, Allah sudah maha mengetahui kita mau apa. Niat kita itu apa, mau sholat zuhur atau sholat asar atau sholat apa. Apa lagi? Sudah. Nah. Kemudian sebagian ulama yang bermadhab Syafi'iyah itu, sebagian ulama yang bermadhab Syafi'i, mau dicatat, ya terserah tuh. Sebagian ulama yang bermadhab Syafi'i disalahkan oleh ulama bermadhab Syafi'i yang lain. Ulama lain yang juga bermadhab Syafi'i disalahkan. Sebagian ulama yang bermadhab Syafi'i disalahkan oleh ulama yang lain yang juga bermadhab Syafi'i ketika menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i ya, berpendapat ya, disyariatkan melafalkan niat. Sebagian ulama bermadhab Syafi'i menyimpulkan pendapat ini, bahwa Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Tetapi ini kesimpulan yang disalahkan oleh ulama lain yang juga bermadhab Syafi'i. Ya. Kemudian ya berkembang akhirnya semakin banyak yang memandang disyariatkannya melafalkan niat, padahal sudah jelas dari 4 alasan
atau lebih, ya 4 alasan yang tadi kita pelajari, bahkan bisa lebih, ya tidak disyariatkan, bahkan tidak diperbolehkan melafalkan niat setiap kali mau beribadah. Nah, dan memang tidak ada penukilan dari Nabi SAW, demikian juga dari para sahabat, bahkan imam salaf dari kalangan tabi'in pun tidak dinukilkan dari seorang pun mereka, ya, melafalkan niat itu benar-benar disyariatkan, nggak ada. Ya. Kalaupun ada yang seolah nyerempet-nyerempet, ya, mengarah, ya, kepada hal itu disyariatkan melafalkan niat. Ya, kalaupun ada yang nyerempet-nyerempet, itu paling hanya di dalam, ya, permasalahan ibadah haji. Ya, enggak kemudian digeneralisir, ya, semua ibadah salat, puasa, zakat, ya, dan seterusnya setiap kali mau beribadah melafalkan niat. Penukilan yang ada yang seolah mendukung mereka, ya, itu hanya dalam bab haji. Itu pun tidak tegas, tidak jelas. Ya. Seperti yang dinukilkan dari Mujahid bin Jabir rahimahullah, seorang imam tabi'i, seorang imam dari kalangan tabi'in. Ya, beliau hanya mengatakan idza aradal hajja yusammi ma yuhillu bih. Jika seseorang mau berhaji, maka dia sebut talbiyah hajinya. Jadi labbaik Allahumma hajjan. Udah itu aja, bukan uridu an ahujja atau uridul hajja atau anwi atau nawaitu an ahujja, aku berniat untuk berhaji, bukan itu. Ya. Jika seorang hendak berhaji, mau berhaji, maka dia sebutkan di dalam talbiyah, bukan maksudnya niat. Ini kan enggak tegas niat, tidak tegas melafalkan niat, hanya membahas talbiyah. Maka dia sebutkan, ya, talbiyahnya, ya, labbaik Allahumma hajjan. Kalau mau haji kan begitu. Kalau mau umrah berarti labbaik Allahumma umratan. Kalau mau umrah, kalau mau haji tamattu' juga sama kan, umrah dulu. Ya. Atau kalau mau haji qiran, ya labbaik Allahumma, ya, umratan wa hajjan misalkan. Disebutkan dua-duanya. Ini tidak tegas. Tidak tegas dalam pembahasan niat, itu hanya talbiyah. Kan tidak mengatakan nawaitu an ahujja, aku berniat untuk haji. Nawaitu kan bukan. Tapi talbiyah, labbaik Allahumma hajjan. Itu bagian dari apa? Zikir di dalam haji, yaitu talbiyah. Nah, bahkan, ya, diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mendengar seseorang, ya, ketika berihram mengatakan Allahumma inni uridul hajja awil umrah. Ya Allah, sesungguhnya aku hendak haji atau umrah ketika itu apa. Yang jelas mengatakan seperti itu. Ya. Maka Ibnu Umar mengingkari orang itu. Ibnu Umar mengatakan atu'limun nas? Apakah kamu mau memberitahu orang lain? Apakah kamu sedang memberitahu orang lain? Kamu mau haji atau mau umrah atau mau apa? Awalaysa Allahu ya'lamu ma fi nafsik? Bukankah Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu? Kenapa harus mengucapkan ya Allah, sesungguhnya aku ingin haji? Ketika berihram mengatakan seperti itu, inni uridul hajja bil umrah. Ya. Diingkari oleh Ibnu Umar. Dan memang mayoritas, ya, yang dinukilkan dari generasi terdahulu, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, ya, itu
justru tegas mengingkari pelafalan niat. Ya. Kalaupun ada yang seolah mendukung melafalkan niat ibadah, itu hanya nyerempet-nyerempet saja, enggak tegas, enggak jelas. Itu pun sedikit penukilannya. Mayoritas yang dinukilkan justru tegas, ya, membantah disyariatkannya melafalkan niat. Kemudian apalagi yang kita pelajari waktu itu? Sudah. Niat. Nah, tadi niat secara global, secara umum pengertiannya adalah qasdul qalbil jazim, kehendak hati yang kuat atau mantap. Tetapi di dalam syariat, di dalam ilmu syariat secara khusus, niat terbagi menjadi berapa macam? Menjadi 2 macam. Yang pertama adalah niyatu ta'yinil amal, niat yang menentukan perbuatan atau amal. Niat yang menentukan perbuatan. Ya. Jadi yang mau dilakukan itu apa? Ya. Niat yang arahnya itu kepada penentuan perbuatannya. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu amalkan, apa yang akan kamu perbuat. Ya, amal itu sendiri. Adapun macam yang kedua sudah kita singgung belum? Sudah, belum? Ya. Ya sekedar membedakan saja, nanti akan diulas insyaallah secara lebih detail. Kalau macam yang kedua itu niat yang menentukan untuk siapa amal dilakukan, untuk siapa perbuatan dilakukan. Ini khususnya ibadah. Kalau biar lebih jelas ya bisa. Ya dikatakan niat yang menentukan untuk siapa ibadah dilakukan. Ya. Kalau untuk Allah saja berarti benar dan istilahnya apa? Kalau untuk Allah saja ibadahnya ikhlas. Ya kan? Tetapi kalau untuk selain Allah juga maka apa? Hukumnya syirik gitu ya. Entah itu syirik besar atau syirik kecil. Yang jelas syirik, yakni menyekutukan di dalam niat. Tapi yang dimaksud adalah macam yang kedua, niat yang menentukan untuk siapa ibadah ini dilakukan. Untuk siapa ibadah ini dilakukan. Kalau macam yang pertama, dan kita masih membahas macam yang pertama, yaitu apa? Niat yang menentukan perbuatan itu sendiri. Apa yang mau dilakukan oleh kamu. Ya. Dan ini akan semakin jelas dengan ya menjabarkan fungsi-fungsinya. Ya, fungsi-fungsi niat macam yang pertama ini. Fungsi yang pertama apa? Ya. Niat macam yang pertama ini yaitu niat yang menentukan amal atau menentukan perbuatan. Di antara fungsinya yang pertama adalah untuk membedakan antara apa? Ibadah dengan yang bukan ibadah, untuk menentukan ibadah dengan yang bukan ibadah. Contohnya apa? Waktu itu? Apa? Makan. Ya. Contohnya makan. Ya. Saya mau makan. Misalkan dalam hati seperti itu, ya, meniatkan makan, mau makan. Ya. Ibadah atau bukan? Saya mau makan ini, ibadah atau bukan? Dilihat niatnya, tergantung niatnya. Makan apa ini? Oh makan biasa ini, saya lapar udah jam segini. Ibadah atau bukan kalau begitu? Bukan. Kalau saya mau makan. Kenapa makan? Ya karena sudah tiba saatnya berbuka puasa. Ya. Iftar, makan iftar. Ibadah atau bukan? Ibadah. Atau makan sahur juga sama ibadah. Ya. Contoh lainnya apa? Orang menahan diri dari makan, minum dan seterusnya. Ibadah atau bukan? Tergantung niatnya. Ya kan? Kalau niatnya untuk
niatnya adalah menjalani prosedur medis atau untuk diet misalkan kesehatan, maka ibadah atau bukan? Bukan. Mau operasi misalkan, nasallallahu alaihi, mau operasi, suruh puasa dulu, maka bukan ibadah. Atau yang kedua, niatnya ya karena ini misalkan hari Senin, saya enggak makan minum ya karena ini puasa Senin. Ibadah atau bukan? Ibadah. Contoh lain, mandi. Saya mandi, ibadah atau bukan? Tergantung niatnya, dilatih terus biar antum enggak jadi orang yang terburu-buru, ajalah ya. Ajalah minasyaiton gitu ya. Terburu-buru itu dari syaitan. Mandi, saya mandi, ibadah atau bukan? Tergantung niatnya. Kenapa mandi? Ya mau berangkat sekolah atau mau berangkat taklim, masa enggak mandi misalkan, kecuali kalau enggak mandi. Ya. Atau mau bekerja, mau berangkat kerja, ibadah atau bukan? Ya bukan. Bukan ibadah itu sendiri. Kenapa mandi? Ya habis mandikan mayit. Karena saya habis memandikan mayit, jenazah, maka setelah itu saya mandi. Ibadah atau bukan? Bagi yang tahu ya akan mengatakan ini ibadah. Karena itu mandi yang disunnahkan, man ghassala maitan falyaghtasil, kata Nabi SAW. Barang siapa memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Disunnahkan. Jelas ya? Contoh sekaligus faedah berarti. Apalagi? Sudah ya? Fungsi yang kedua bagaimana? Membedakan ya antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sebab banyak ibadah yang bentuknya sama, tidak terbedakan kecuali dengan niatnya antum mau apa gitu ya. Antum mau ibadah apa? Contoh, orang mengerjakan sholat 2 rakaat, bentuknya sama 2 rakaat. Ya, sholat apa ini? Ya. Oh ternyata dia meniatkan ya duha, berarti sholat duha. Orang yang lain lagi mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat apa antum tadi? Oh ternyata meniatkan tahiyatul masjid saja, masuk dalam masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Oh ya sudah. Sholat apa tadi 2 rakaat orang yang lain lagi? Nah, ternyata sholat sunnah rawatib. Kan beda-beda. 2 rakaat semua. Demikian juga mandi. Ya. Mandi apa? Ini antum sepertinya sedang melakukan mandi yang disyariatkan. Mandi apa? Kan beda-beda. Bisa mandi janabah, bisa mandi habis memandikan mayit, bisa mandi Jumat. Ya kan? Begitu. Misalkan ya, dan ini sangat menentukan. Sangat-sangat menentukan. Misalkan ya, ada seseorang mau berangkat sholat Jumat dalam keadaan dia mohon maaf junub. Tetapi yang dia niatkan adalah mandi Jumat saja. Dia boleh mengerjakan sholat Jumat langsung tidak? Sholat Jumatnya sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia tadi tidak meniatkan mandi junub atau janabah. Jelas ini ya. Niat sangat berpengaruh. Kemudian fungsi yang ketiga bagaimana? Masih dari niat macam yang pertama, niat untuk yang menentukan perbuatan apa? Membedakan satu muamalah dengan muamalah yang lain. Muamalah ini maksudnya interaksi antara sesama makhluk, antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau ibadah kan interaksi antara seorang hamba dengan Allah, ya. Itu ibadah. Tadi kan sudah. Ini muamalah. Fungsi yang ketiga membedakan antara satu akad muamalah dengan muamalah yang lain. Ya. Contohnya apa? Ya, waktu itu kita contohkan. Ya. Waktu itu kita contohkan, misalkan saya memberikan emas. Saya memberikan emas ya kepada 1 gram, emas 1 gram kepada seseorang.
Ya. Kemudian emas itu dipakai oleh dia, dan besok atau lusa atau berapa hari kemudian dia memberikan emas lain kepada saya juga seberat 1 gram. Boleh atau tidak muamalah yang seperti ini? Tergantung niatnya. Nah kan buru-buru, al-ajalah minasyaiton. Dalam hadis kan begitu. Terburu-buru itu bagian dari syaitan atau berasal dari syaitan. Kalau niatnya adalah bai', niatnya adalah jual beli, tapi jual belinya di sini lebih masuk ke barter ya, berarti ya. Emas dengan emas sih. Saya jual ke dia emas, dia membayarnya dengan emas. Barter itu termasuk jual beli dalam syariat. Istilahnya adalah bai' juga. Bai' ya, jual beli. Kalau niatnya adalah jual beli atau barter, maka hukumnya bagaimana tadi? Haram, tidak boleh, dan ini termasuk riba apa? Nasi'ah, riba nasi'ah, karena jual beli emas tetapi tidak serah terima di tempat, tidak kontan, besoknya baru bayar. Ini riba nasi'ah. Kalau niat saya ya, qard, meminjamkan emas, kayak ya seseorang itu minjamkan uang karena temannya lagi butuh, akhirnya minjamkan uang gitu kan. Minjamkan. Nah, ini juga sama. Saya minjamkan emas ke dia 1 gram untuk dia pergunakan sesuai kebutuhannya. Niat saya minjamkan, bukan jual beli atau barter. Dia pakai, kemudian beberapa hari kemudian dia mengembalikan emas yang lain 1 gram juga, emas yang lain. Boleh atau tidak? Boleh. Ini istilahnya apa dalam fikih? Qard. Qard. Al-qardu gitu. Qard. Ini hukumnya boleh. Oh, bentuknya sama, tapi yang satu haram, ini boleh. Ya. Gimana ini? Karena niat. Ini untuk menggambarkan betapa besar fungsi niat dan kedudukan niat. Pengaruh niat itu sangat besar. Apalagi yang kita pelajari fungsi yang keberapa? Fungsi yang keempat. Bagaimana fungsi yang keempat? Untuk membedakan untuk membedakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang dengan perbuatan yang diperbolehkan. Ya, untuk membedakan antara perbuatan yang boleh dan yang tidak, gitu ya. Ini juga bisa bergantung niatnya. Ya. Bisa jadi satu perbuatan secara kasat mata bentuknya sama. Ya. Tetapi ini hukumnya bisa boleh dan bisa tidak boleh. Bisa mubah, bisa haram. Tergantung apa? Niatnya. Waktu itu kita contohkan seseorang datang ke toko beli pisau. Ada orang datang ke toko beli pisau. Boleh atau tidak? Ya, umumnya sih boleh ya, hukum asalnya memang boleh ya. Hukum asalnya boleh, hukum asalnya. Hukum asalnya, tapi sekarang kita sedang bahas niatnya. Katakanlah dirinci. Kalau niat dia beli pisau untuk perkara mubah, ya, untuk apa misalkan? Ya, untuk rajang-rajang di dapur, untuk motong kambing, begitu. Maka hukumnya apa? Membeli pisau tadi? Boleh. Begitu ya. Atau niat yang kedua, niatnya untuk membegal. Saya ini karaten ini, sajamnya ini. Saya harus beli dulu nih. Yang baru, yang bagus. Hukumnya apa dia beli pisau itu? Haram. Ya, tidak boleh. Jelas ya? Bergantung pada apa? Niatnya. Dia beli untuk apa? Jelas ya? Jelas sekali insyaallah. Si penjual kalau tahu niat pembelinya seperti itu enggak boleh jual. Enggak boleh. Jelas ya? Seperti misalkan beli anggur mau dibuat khamr. Nah, ini juga enggak boleh. Niatnya. Penjualnya enggak boleh jual juga. Baik.
Apalagi yang kita pelajari? Sudah. Fungsi yang kelima bagaimana? Untuk menentukan makna, ya, untuk menentukan makna suatu kalimat. Ya, kalimat yang memiliki kemungkinan makna, yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Ya, untuk menentukan kalimat atau makna suatu kalimat yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Ya, karena ya ada kalimat-kalimat yang maknanya itu bisa ini, bisa itu. Maka kita bawa ke makna yang mana? Tergantung niatnya. Ya. Misalkan waktu itu apa? Ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kembalilah ke keluargamu. Maknanya apa ini? Bisa talak, bisa bukan talak. Entah apa maksudnya, mungkin sana pergi keluargamu duluan, nanti saya nyusul. Ya bukan talak. Kalau pergi keluargamu maksudnya kita pisah saja, talak. Jelas ya, tergantung niatnya. Tapi ingat atau perhatikan dengan baik kalimat yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Tapi kalau kalimat yang tegas, ya sudah nggak bisa. Oh, saya maksudnya bukan mentalak kok. Ya, kenapa maksudnya tidak mentalak sementara kamu jelas-jelas mengatakan kamu saya talak, bahkan dipertegas dengan 3, kamu saya talak 3. Waduh. Setelah itu di pengadilan maksud saya, aduh nggak bisa. Jelas ini? Jelas ya? Karena ada kalimat yang memiliki beberapa kemungkinan makna dan ada kalimat atau ucapan yang maknanya jelas, tegas, hanya memiliki satu makna. Maka yang dimaksud di fungsi yang kelima tadi adalah untuk menentukan makna kalimat yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Ada lagi yang kita pelajari? Itu sudah. Baik. Berikutnya, macam niat yang kedua di dalam pembahasan syariat. Yang pertama apa tadi? Niat yang menentukan amalan, amal atau perbuatan. Ya, amal atau perbuatan tadi kan juga mencakup ucapan kan. Ucapan itu juga amal dalam hadis. Macam yang kedua adalah niat yang menentukan untuk siapa ibadah dilakukan. Niat yang menentukan untuk siapa ibadah dilakukan. Ini pembahasannya biasanya lebih mengarah ke ibadah. Niat yang menentukan untuk siapa ibadah dilakukan. Untuk Allah atau untuk selain Allah. Ya. Berarti kalau macam niat yang pertama biasanya dibahas di akidah atau fikih? Fikih. Kalau yang kedua ini, macam niat yang kedua ini biasanya dibahas di akidah atau fikih? Akidah, tauhid, ikhlas sih soalnya, ya kan? Untuk siapa ibadah dilakukan, ikhlas atau tidak? Berarti kan akidah. Baik. Kemudian ibadah ya, yang diterima, ibadah yang diterima dan sah, ibadah yang diterima dan sah ya, adalah ibadah yang diniatkan ikhlas hanya untuk Allah. Ibadah yang diniatkan ikhlas hanya untuk Allah. Baik. Sudah jelas ini ya? Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Ini berkaitan dengan niat macam yang kedua ini, ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya
Allah tidak menerima amal ibadah. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal ibadah illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang ikhlas untuknya. Kecuali yang ikhlas untuknya. Jadi diniatkan ikhlas hanya untuk Allah. Kecuali yang ikhlas untuknya, wa batughiya bihi wajhuh. Dan ya, diharapkan dengannya wajah Allah. Dan diharapkan dengannya wajah Allah. Ini sangat jelas dan tegas bahwa ibadah yang diterima itu hanya ibadah yang diniatkan ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan hadits qudsi. Hadits qudsi yakni beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, tapi bukan Al-Qur'an. Allah berfirman, ya, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aghna syuraka'i 'ani syirk, tidak membutuhkan persekutuan. Aku tidak membutuhkan persekutuan. Yani Allah tidak rela, tidak ridha dipersekutukan di dalam ibadah. Ada orang yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Allah tidak butuh dan tidak ridha, tidak rela. Man 'amila 'amalan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa melakukan amal ibadah, ya, barang siapa melakukan amal ibadah, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia mempersekutukan, ya, selainku bersamaku, ya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya, perbuatan kesyirikannya. Maka aku tinggalkan dia dan perbuatan kesyirikannya. Tinggalkan berarti diterima atau tidak? Tidak diterima. Dan tidak sah berarti. Sebab konsekuensi tidak diterima oleh Allah ya berarti tidak sah. Konsekuensi tidak diterima oleh Allah adalah tidak sah. Ya, salat tidak ikhlas, ya salatnya tidak sah. Ya. Sedekah tidak ikhlas, ya sedekahnya tidak diterima dan tidak sah. Dan seterusnya. Tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak terima ya tidak sah, dan kalau itu ibadah wajib berarti harus diulangi. Salat tidak sah ya wajib diulangi. Kemudian ibadah, ya, ibadah, ya, yang tidak diniatkan ikhlas untuk Allah, ibadah yang tidak diniatkan ikhlas untuk Allah ada dua macam. Ada dua macam. Macam yang pertama adalah, ya, syirik akbar. Syirik akbar. Macam yang pertama adalah syirik akbar. Ya. Yaitu ya. Ya. Yaitu ya, apa at-tadallul hubban wa ta'ziman li ghairillah, beribadah
yaitu beribadah dengan niat untuk menghamba, ya, untuk menghamba, ya, merendah dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Menghamba, merendah dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini unsur-unsur ibadah. Ya. Jadi ibadah itu memang diniatkan untuk merendah, menghamba, menyembah, agungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada orang yang melakukan suatu perbuatan, niatnya untuk itu agungkan, merendah, menghamba, ya, kepada selain Allah, berarti dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Sebab itulah hakikat ibadah. Mungkin bisa dicatat, ya, catatan atau faedah atau misalnya catatan. Hakikat ibadah adalah perendahan diri yang sangat besar, diiringi rasa cinta dan pengagungan. Itu hakikat ibadah. Diiringi rasa cinta dan pengagungan. Itu hakikat ibadah. Jadi mau diakui oleh tidak oleh seseorang yang beribadah kepada selain Allah, ya, selama apa yang dia lakukan itu jelas-jelas mengandung hakikat ibadah ini. Hakikat ibadah ini ada pada perbuatannya, ya, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Ya. Walaupun dia mengatakan, oh ini sekedar tradisi, ini sekedar ritual, oh ini sekedar tabaruk, oh ini sekedar ini sekedar ini. Tapi kenyataannya kita lihat dia merendah serendah-rendahnya kepada selain Allah, entah itu kepada jin atau kepada kuburan wali atau kepada dewa atau ke sebuah pohon yang dikeramatkan atau ke patung berhala. Ini merendah serendah-rendahnya di hadapan itu, disertai dengan rasa cinta yang besar kepada itu dan pengagungan, pemuliaan. Kalau itu bukan ibadah, terus ibadah itu yang seperti apa? Kalau yang seperti itu bukan ibadah kepada selain Allah, terus ibadah itu bagaimana? Ibadah itu ya itu hakikatnya merendah serendah-rendahnya, ya, diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan yang sangat besar. Jika ditujukan kepada Allah, maka itulah yang wajib. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya menjadi apa tadi? Syirik akbar. Jelas ya? Kalau syirik akbar itu konsekuensinya bagaimana? Ya, keluar dari Islam. Tapi bukan maksudnya kita belajar atau berlatih untuk memvonis orang lain, bukan. Ya. Memvonis orang lain, ini kafir ini kan enggak boleh. Ya, terburu-buru. Ya. Sebab vonis itu harus memenuhi syarat-syaratnya dan ya, menghilangkan penghalang-penghalangnya.
syarat-syarat vonis dan penghalang-penghalang vonis. Kalau masih belum lengkap syarat-syarat vonis untuk memvonis, ya nggak bisa memvonis. Kalau belum hilang semua penghalang-penghalang vonis, ya nggak bisa divonis. Di antara penghalang vonis apa? Di antaranya, walaupun kita nggak menggeneralisir, ini secara global saja. Di antaranya apa? Kebodohan, nggak tahu, atau syubhat, kena syubhat, dijejali oleh ya tokohnya, oleh panutannya, enggak apa-apa ini tradisi, soalnya kita harus melestarikan dan seterusnya. Kena syubhat, oh ya berarti enggak apa-apa. Yang jelas di kenyataan ya tidak boleh sembarang memvonis. Yang terpenting bagi kita adalah pertama untuk diri kita sendiri supaya terjauhkan dari syirik akbar. Ya, untuk diri kita sendiri supaya kita faham syirik akbar itu bagaimana. Kemudian kita jauhi sejauh-jauhnya. Kemudian kita dakwahkan secara hikmah. Itu yang terpenting, bukan vonis. Terus manfaatnya apa? Apa kemudian cari musuh? Oh, manfaatnya cari musuh. Bermanfaat? Enggak ya. Bukan hanya cari musuh, bukan hanya efeknya itu mendapatkan musuh, tetapi dakwah yang benar justru terlihat buruk, malah dijauhi, enggak diterima, ditolak oleh masyarakat. Kok caranya vonis-vonis begitu sih? Kalau enggak tahu ya tolong difahamkanlah kami, kan begitu ya misalnya. Pahamkan kami, terangkan argumennya bagaimana, gitu kan. Biasanya problemnya itu kan kita enggak bisa menjelaskan argumennya tapi main vonis. Maksudnya sebagian dari kita, kalau ada mudah-mudahan enggak ada. Jelas ya? Yang terpenting adalah mendakwahkan hikmah, bagaimana mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya itu. Ada vonis belum tentu tepat vonisnya, karena bisa jadi karena dia termakan syubhat, enggak tahu dan seterusnya, jadi enggak bisa dikafirkan. Intinya itu sekedar teori, kita mempelajari. Ya. Teorinya adalah seperti tadi. Beribadah, menghamba, merendah serendah-rendahnya, disertai dengan cinta dan pengagungan yang besar kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dihukumi kafir. Dihukumi kafir sebab Allah yang menghukumi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Wa may yad'u ma'allah ilahan akhar, dan barang siapa menyeru beribadah kepada ilahan akhar, apa artinya? Sembahan lain ma'allah, bersama Allah. Jadi menyembah bersama Allah sembahan yang lain juga. Barang siapa beribadah kepada sembahan yang lain bersama Allah, ya, yang tentunya dia tidak memiliki pembenar, sebab itu tidak benar, ya. Fa in la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih, maka hisabnya ada di sisi Allah. Ini ancaman, maksudnya akan dihisab oleh Allah. Kemudian bagaimana vonis Allah terhadap orang yang seperti ini? Innahu la yuflihul kafirun. Allah yang mengatakan, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu. Itu yang mana? Yang tadi, yang beribadah kepada sembahan lain bersama Allah. Berarti orang yang beribadah kepada selain Allah hukumnya adalah apa? Ya, kata Allah al-kafirun. Ya, kafir. Baik, tinggal kita memahami definisi ibadah yang benar, hakikat ibadah yang benar seperti tadi. Jadi jangan membaca, oh ya sudah memang beribadah kepada selain Allah itu hukumnya syirik akbar, menyebabkan ya kafir dan seterusnya. Tapi kan ini bukan ibadah. Gimana itu jawabannya? Ini kan bukan ibadah, ini ritual saja. Ini apa sih, tradisi ini? Gimana jawabannya? Yang dilihat adalah apanya? Hakikatnya. Ya kan? Ya. Al-ibrah bil haqaiq. Yang dilihat adalah hakikatnya. Yang dinilai adalah hakikatnya, bukan apanya?
namanya mau dinamai dengan nama apapun yang seolah bagus-bagus, tapi kalau hakikatnya itu adalah syirik, ya tetap syirik. Sebagaimana kita contohkan waktu itu, ya, mau dinamakan bunga atau nama kembang atau nama apa, kalau itu riba ya tetap riba. Jelas-jelas riba mau dinamakan bunga. Ya terserahlah itu nama kalian, tapi yang jelas ini masuk dalam pembahasan riba. Ini hakikatnya adalah riba, maka haram hukumnya. Riba tapi dinamakan kredit. Ini kredit saja terserah. Itu nama. Jadi kita harus apa? Ilmiah dan tidak mudah terkecoh. Al-ibrah bil haqa'iq la bil asma'. Yang dinilai, yang dilihat adalah hakikatnya, bukan namanya atau istilahnya. Taib. Jadi konsekuensi macam yang pertama ini, syirik akbar adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah yang memvonis demikian. Macam yang kedua dari apa ini? Macam yang kedua dari apa? Ibadah yang tidak ikhlas, yang tidak diikhlaskan untuk Allah. Macam yang kedua adalah syirik asghar. Syirik asghar atau kecil. Kalau syirik akbar besar, syirik asghar kecil. Dinamakan syirik asghar atau kecil apa karena termasuk dosa kecil? Termasuk dosa kecil atau bukan? Bukan. Ini kecil dengan melihat lawannya tadi atau temannya tadi itu syirik akbar. Maka ini terlihat kecil tapi tidak termasuk dosa kecil, justru termasuk dosa besar. Begitu. Dinamakan kecil bukan karena dosanya yang kecil, termasuk dosa kecil, tetapi karena untuk membedakan syirik akbar dan syirik asghar, itu saja. Akbar mengeluarkan dari Islam, kalau syirik asghar berarti tidak. Berarti tidak. Syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Nah, dan Nabi SAW justru sangat-sangat mengkhawatirkan kepada umatnya syirik asghar ini. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW justru syirik asghar. Kenapa? Karena samar dan sangat-sangat mungkin untuk dilakukan dan terjadi walaupun oleh orang mukmin, muslim, mukmin dan orang-orang yang soleh sekalipun. Iya kan? Contohnya riya, sum'ah. Wah, itu gimana? Menghindarinya, mencegahnya. Kan sangat-sangat sulit. Walaupun dia orang yang soleh, sangat-sangat sulit. Karena saking sulitnya untuk dihindari, saking samarnya dan sering terjadi, maka justru itulah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau orang yang faham, ya, orang yang muslim, mukmin, faham, benar-benar ngerti masalah akidah, kayaknya hampir-hampir tidak mungkin dia kemudian datang ke patung berhala nyembah-nyembahnya, nggak mungkin ya. Ya kan? Ahlus sunnah gitu. Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Walaupun dari segi kenyataannya sebagai manusia biasa ya tidak ada hal yang tidak mungkin gitu ya. Seolah begitu. Tapi dari segi ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki ya hampir-hampir tidak mungkin. Justru yang paling mungkin ya dan rawan terjadi atau dilakukan ini syirik asghar. Kemudian syirik asghar ini bagaimana? Ya, bentuknya, penjelasannya, gambarannya, yaitu ibadah yang
disertai niat. Disertai niat. Ya, ibadah yang disertai niat. Ya. Disertai niat untuk atau disertai niat ya untuk selain, disertai niat untuk selain Allah. Ya, tetapi ya, tidak ada unsur atau hakikat ya, semacam itulah unsur atau hakikat. Tetapi tidak ada unsur atau hakikat, terserah untuk terus bagaimana. Tetapi tidak ada unsur atau hakikat ibadah kepada selain Allah. Jadi ibadah yang disertai niat untuk selain Allah, tetapi tidak ada unsur ibadah atau beribadah kepada selain Allah. Contohnya apa ini? Contoh ya, ibadah dengan riya. Contohnya adalah riya. Ya, contoh riya. Apa itu riya pengertiannya? Apa riya? Pamer. Pamer apa ini? Pamer duit. Apa? Apa? Pengen dilihat. Kalau untuk mencontohkan anaknya atau muridnya untuk beribadah, berarti pengen dilihat apa enggak? Pengen dilihat juga kan? Gimana? Ya, berarti riya itu kurang lebihnya ya. Riya itu adalah ya, niat agar dilihat orang lain dan agar dilihat orang lain dan mendapatkan pujian ya, pujian atau sanjungan ya, atau ya kedudukan di hatinya, walaupun enggak dipuji secara lisan ya, karena kadang barangkali salah fahami kalau hanya mengatakan supaya dipuji. Dipuji secara lisan, kalau diem aja berarti enggak apa-apa. Ya, saya enggak ada niat kok supaya dipuji-puji oleh orang itu, enggak. Cuma pengen dia senang sama saya diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Itu termasuk riya juga atau enggak? Termasuk kan, walaupun enggak dipuji-puji secara lisan. Nah ini juga jangan sampai salah paham. Jadi dipuji di sini bukan maksudnya dipuji secara lisan, selalu dipuji secara lisan. Tetapi juga maksudnya adalah mendapatkan kedudukan di hatinya. Bahasanya apa yang gampang? Hah? Pengakuan, mengakui apa? Iyalah, semacam itulah. Biar orang lain tuh jadi ada kesan dia apa sih? Ya dia ada kedudukan di hatinya kan, jadi dimuliakan, diagungkan, dianggap orang soleh dalam hati, walaupun enggak disebut-sebut secara lisan. Ini juga termasuk riya. Jelas ya ini. Nah, semisal dengan itu adalah apa? Sum'ah. Semisal dengan riya, sum'ah. Bedanya apa riya dan sum'ah? Pengen didengar? Ya, bedanya ya cuma amal yang dilakukan itu apa, ibadah yang dilakukan. Kalau riya itu berarti ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang terlihat. Ya, nampak terlihat dengan mata. Kalau sum'ah berkaitan dengan ibadah-ibadah yang apa? Yang didengar. Baca Quran, Masya Allah bacanya bagus.
Tergantung niatnya kan, jangan sampai sum'ah. Terus apa lagi? Ya berceramah juga. Kemudian apa lagi? Zikir. Ya kan zikirnya keras, Masya Allah itu. Ya, supaya didengar itu rajin berzikir, semangat. Dan semisal itu bedanya. Nah sekarang bedakan antara syirik akbar dengan syirik asghar ini. Tadi bentuknya atau gambaran syirik asghar ini adalah apa? Ibadah yang disertai apa? Niat untuk selain Allah atau selain beribadah kepada Allah, tetapi tidak ada unsur beribadah kepada selain Allah. Nah sekarang saya tanya, orang yang mengerjakan sholat atau memberikan sedekah ya, dengan riya, ya, berarti ada niat untuk selain Allah tidak ini? Ada niat di dalam ibadahnya itu untuk selain beribadah kepada Allah ataukah tidak? Ada kan? Ada niat untuk selain beribadah kepada Allah. Ya sisipan-sisipan tadi biar disanjung, dipuji, dimuliakan, dihargai, mendapatkan kedudukan di hatinya. Ya, jelas ya. Apakah ketika itu dia itu menghamba-hamba, merendah-rendahkan diri dan mengagungkan selain Allah tersebut, orang tersebut? Tidak kan? Merendah atau tidak? Justru kadang sombong, ya kan? Bukan merendah, ngasih sambil biar dipuji atau disanjung dan semisalnya. Dan tidak ada unsur sama sekali merendah kepada orang itu, bisa jadi kan sama sekali. Bahkan sombong. Ngasih sambil sombong. Pamer. Itu riya ya, dan syirik asghar. Bukan syirik akbar karena tidak ada unsur ibadah. Unsur atau ya hakikat ibadah apa tadi? Merendah ya, perendahan diri yang sangat besar disertai dengan cinta dan pengagungan. Apakah ada unsur ini ketika riya? Atau pengalaman gitu? Naudzubillah. Enggak ada kan, enggak tergambarkan unsur ini kan? Ya hanya pengen puji saja. Nah, oleh karena itu walaupun ada niat yang tidak ikhlas, ya, niat-niat untuk selain beribadah kepada Allah, ya, tetapi tidak sampai pada tingkatan syirik apa? Akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, hanya syirik asghar. Kata hanya di sini sekedar pembanding dari syirik akbar, tetapi syirik asghar tetap termasuk ibadah, termasuk dosa yang besar. Tapi pada yang belum terpahami, ada yang kurang jelas mungkin? Fadhal. Pengertian seorang yang menghamba dengan serda-serda itu kriteria seperti apa, Ustaz? Misalkan orang melakukan ritual, tapi dia biasa-biasa saja, merendahkan, taruhlah sesajen gitu, taruh aja gitu kan, dia kelihatannya nggak merendahkan. Ya kriteria atau patokan merendahkan diri serendah-rendahnya, patokannya adalah apa yang ada di dalam hati. Patokannya adalah amalan kolbunya, amal hatinya, amal kolbunya. Walaupun dia tidak nampak sujud, tidak nampak rukuk, tidak nampak sesajennya atau korbannya itu besar, ya kan? Atau kalau daging atau hewan itu gemuk besar, nggak nampak, ya. Maka itu bukan patokan. Yang dilihat adalah amal kolbunya, perendahan diri yang serendah-rendahnya disertai dengan cinta. Cinta ini amal apa ini? Hati, batin. Ya, demikian juga pengagungan ini dasarnya adalah hati. Walaupun ya seringkali terwujud juga secara zahir pengagungannya, tetapi itu tidak mesti. Kadang kemampuannya memang seperti itu sajanya, cuma bisanya ini. Ya, yang dilihat bukan zahirnya, tetapi batinnya, hatinya, kolbunya.
Ya kan ada disebutkan, diriwayatkan dalam hadis walaupun hadisnya dhaif, tapi ini disebutkan oleh para ulama sebagai contoh. Ya, sebagai gambaran. Ya. Ada orang yang sedekah atau mengorbankan seekor lalat atau mengorbankan lalat. Ya. Ya, berkorbanlah, dia diperintah seperti itu, berkorbanlah. Saya enggak punya apa-apa ini untuk berkorban ini. Mau mengorbankan apa untuk patung berhala ini? Enggak ada. Mau punya uang juga. Ya, qarib walau dzubaban, korbankanlah walaupun lalat. Yang penting itu ada. Yang penting untuk sah-sah aja itu, untuk sah sebagai bentuk penghambaan dan ibadah. Akhirnya dia faqarraba dzubaban, faqalla sabilahu, ya fadakhalan nar. Lalu dia masuk ke dalam neraka. Lalu dia masuk ke dalam neraka setelah mengorbankan lalat itu. Jadi yang dilihat apa? Disimpulkan oleh para ulama, yang dilihat adalah ya, qalbu, batinnya. Ada unsur-unsur ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada lagi mungkin yang belum jelas? Apa? Iya. Iya. Jadi sah atau tidak imamahnya atau keimaman seorang yang musyrik, ya. Kalau kesyirikannya asghar, maka hukum keimamahannya atau keimamannya sah. Salat jamaah juga sah dan salatnya para makmum juga sah. Tetapi ya, jika ada kewenangan, ya, maka sudah semestinya diganti dengan imam yang lebih baik. Mungkin pakai jimat, ya, kan syirik asghar gitu ya. Pada asalnya syirik asghar, kita hukumnya pada asalnya jimat atau yang semisalnya. Yang kedua, imam yang musyrik dengan syirik akbar, ya ini hukum keimamannya tidak sah. Hukum keimamannya tidak sah. Ya. Kalaupun mungkin kita tidak memvonis, ya, maka setidaknya untuk diri kita sendiri menjauhi atau tidak bermakmum dengan imam tersebut. Jelas ya, kalau ini syiriknya syirik akbar. Tapi antum jangan sampai salah loh menempatkan syirik akbar. Kenapa pakai jimat? Kenapa? Karena begini-begini, enggak mesti. Pakai jimat hukum asalnya syirik asghar saja, hukum asalnya. Walaupun juga bisa berubah menjadi syirik akbar, tapi hukum asalnya syirik asghar. Syirik akbar ya tadi ada unsur ibadah kepada selain Allah. Walaupun kita tidak memvonis, ya, dan kita juga tidak mungkin, ya, tidak memungkinkan untuk memvonis, ya, karena kan sangat-sangat berisiko kan. Bisa untuk memvonis itu di tengah-tengah kampung gitu. Bukannya imam itu yang dikeluarkan di kampung, antumnya yang diusir dari kampung. Ya. Walaupun tidak memvonis, maka untuk diri kita sendiri, ya, dan juga untuk orang yang bisa memahami, ya, itu jangan bermakmum dengan orang tersebut atau imam tersebut. Kalau jenis kesyirikannya syirik akbar. Kalau jenis kesyirikannya syirik akbar. Kemudian apa lagi? Itu tadi. Sudah jelas atau belum? Terkait dengan vonis harus memvonis ya, harus memvonis apalagi berisiko. Tetapi yang lebih dikedepankan untuk saat ini tengah-tengah masyarakat itu ya dakwah, sebarkan ilmu. Ya.
Jadi penuhilah dunia kita ini, lingkungan sekitar kita ini dengan ilmu syar'i, ilmu yang benar. Tujuannya apa kita berdakwah? Ada 2 prinsip atau 2 tujuan di dalam berdakwah. Ini tujuan yang syar'i sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuan yang pertama adalah ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kalau langsung divonis malah lari, gimana mau ke sini? Kan begitu. Malah tambah masuk ke kegelapan sana. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tujuan yang kedua, sasaran yang kedua adalah iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah. Maksudnya, kalaupun tidak tercapai sasaran yang pertama, maka minimalnya, setidaknya kita melepaskan tanggung jawab kita ini melaksanakan kewajiban iqamatul hujjah. Menegakkan apa? Hujjah dengan cara menyebarkan ilmu semampu kita. Mungkin kita nasihati dengan lisan, kalau enggak mampu kita beri majalah, kita beri buku yang bermanfaat, atau mungkin kita punya buletin titipkan ke musola-musola atau ke tetangga, kasihkan ke kerabat, atau mungkin rekaman-rekaman, atau mungkin ada audio-audio yang bermanfaat bisa dikirimkan ke WA dan semisalnya, atau mungkin poster-poster dipasang status saja itu sudah dakwah, ya kan? Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman, dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah, dari kegelapan maksiat menuju cahaya ketaatan. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu sasarannya. Kalau bisa, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni. Untuk engkau atau agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Kalau tidak tercapai, setidaknya iqamatul hujjah. Jelas ya? Dan tidak termasuk tujuan atau sasaran dalam berdakwah itu memperbanyak pengikut. Ini salah. Karena sebagian orang atau sebagian dai itu yang manhajnya enggak beres, enggak benar. Kok pengikut saya cuma sedikit ya? Wah, kita harus berinovasi. Ya, supaya dakwahnya enak dan diterima masyarakat. Akhirnya melanggar sana sini, melanggar syariat, kanan ke kiri pelanggaran ini. Yang penting diterima masyarakat, yang penting banyak pengikut. Itu salah. Dakwah itu dinyatakan atau dinilai sukses kalau 1 atau 2 tujuan tersebut tercapai, yaitu apa? Bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, atau setidaknya iqamatul hujjah, menangkan hujjah sudah. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut pun, kan ada kan? Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat, kata Rasulullah SAW, seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut pun. Berarti nabi itu sukses atau gagal? Tetap sukses, karena sukses iqamatul hujjah. Sukses. Terlepas menerima atau tidak itu di tangan Allah. Allah yang memberikan taufik. Jadi jangan sampai malah nyerempet sana sini demi dakwahnya diterima. Itu salah. Akhirnya melanggar syariat, yang haram dikerjakan, dilakukan, yang wajib ditinggalkan. 2, sasaran dalam berdakwah. Sementara kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala alam bishawab. InsyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita pelajari rincian keadaan ibadah yang disisipi riya. Ibadah yang disisipi riya itu ditolak atau diterima atau ada perinciannya. Itu ada perinciannya. Demikian juga amal ibadah yang disisipi niat untuk kepentingan duniawi. Iradatul insan bi'amalihi dunya. Menginginkan, mengharapkan atau meniatkan suatu kepentingan duniawi dengan amal ibadah ini. Ada niatnya duniawinya. Nah, ibadahnya itu diterima atau tidak, atau ada perinciannya, insyaallah teman berikutnya ya. Ya, promosi lagi ini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala bishawab. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.